Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi akidah akhlak kelas 4, bab pertama, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. MI Muhammadiyah 9 Beton. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul adzim. Marilah pelajaran pada pagi hari ini kita belajar bab pertama anak-anak, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini, Bu Ami akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini tentang mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Tujuan yang pertama, peserta didik mampu memahami pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan kitab-kitab Allah yang wajib kita imani. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi para rasul penerima kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, peserta didik mampu menyebutkan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman artinya percaya dengan sepenuh hati. Kitab adalah kumpulan lembaran-lembaran yang disatukan yang berisi wahyu Allah Subhanahu wa taala. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul. Kitab yang berisi wahyu untuk disampaikan dan diajarkan kepada umat manusia sebagai pedoman dalam hidup agar memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dalam rukun iman, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala merupakan rukun iman yang ketiga yang wajib dipercayai oleh umat Islam. Kitab-kitab berisi peraturan, ketentuan, perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Beberapa kitab yang Allah Subhanahu wa taala pernah turunkan memiliki masa yang berlainan, namun di dalamnya terkandung ajaran pokok yang sama, yaitu berisi ajaran tauhid atau ajaran tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini anak-anak bisa memahami apa itu arti iman, apa itu arti kitab, apa pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul. Selanjutnya, anak-anak perlu paham, perlu mengenal, perlu mengerti kitab-kitab yang wajib kita imani.
Sebagai umat Islam harus mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari mengimani adalah kita harus yakin dan percaya bahwa kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala benar-benar ada. Ada 4 kitab suci yang wajib kita imani, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sekitar abad ke-12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk Bani Israel berisi berbagai macam doa, zikir, pujian, pengajaran, dan hikmah. Kitab Zabur diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel yang berisi tentang hukum, seruan, ajakan kepada manusia agar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan jangan menyekutukannya. Kitab Injil diturunkan pada abad pertama penanggalan Masehi. Yang terakhir, kitab Al-Qur'an. Kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi. Kitab Al-Qur'an diturunkan untuk semua bangsa, berisi tentang akidah, ibadah, akhlak, sejarah, dan hukum-hukum yang mengatur kehidupan manusia. Al-Qur'an merupakan kitab suci yang berlaku sepanjang zaman. Al-Qur'an berkedudukan sebagai pedoman dan petunjuk bagi manusia. Selanjutnya, anak-anak perlu paham, perlu mengenal, dan perlu mengerti siapa-siapa saja Rasul yang menerima kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Para Rasul penerima kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama, kitab Taurat diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa menerima Taurat di atas Bukit Tursina, Mesir. Pokok ajaran Taurat adalah berisi akidah dan hukum-hukum syariat, diantaranya larangan berzina dan mencuri. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk bangsa Israel yang sebelumnya dipimpin oleh Nabi Musa alaihissalam ketika keluar dari Mesir. Nabi Daud alaihissalam menerima Zabur di Yerusalem, Palestina. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil merupakan kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam menerima wahyu tersebut di Yerusalem pada abad pertama tahun Masehi. Yang keempat, kitab Al-Qur'an. Kitab Al-Qur'an merupakan kitab suci yang terakhir yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an diturunkan dalam 2 periode, yaitu sebelum Nabi Muhammad berhijrah disebut periode Makkiyah dan setelah berhijrah disebut Madaniyah. Anak-anakku sekalian, tentunya kalian sudah bisa memahami para rasul siapa saja yang diberikan wahyu, yang diberikan petunjuk berupa kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Al-Qur'an diturunkan kepada nabi siapa-siapa saja. Tentunya sudah kalian pahami. Selanjutnya kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan keempat kitab tersebut kepada para rasul pilihan. Namun yang wajib kita amalkan hanyalah Al-Qur'an. Selain lebih sempurna, kitab suci yang lain diturunkan hanya untuk bangsa tertentu saja. Selanjutnya, setelah mempelajari apa itu arti iman, apa itu arti kitab, apa arti pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, kita belajar tentang hikmah mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita sehingga harus banyak bersyukur, banyak berterima kasih. Yang kedua, selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya.
Yang ketiga, mengetahui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala melalui kitab-kitab yang diturunkan. Dengan mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, kita menyimpulkan, anak-anak bisa menyimpulkan pengertiannya apa, nama-nama kitabnya apa saja, diturunkan kepada nabi siapa saja. Tentunya kalian sudah pada hebat, sudah pada ngerti. Kesimpulannya, pelajaran pada kali ini, sebagai seorang yang beriman, kita diharapkan untuk meyakini bahwa kitab-kitab suci seperti Al-Quran adalah wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan merupakan sumber petunjuk dan pedoman dalam kehidupan. Kita juga diharapkan untuk menghormati, memahami, dan mengikuti ajaran-ajaran yang terdapat dalam kitab-kitab suci tersebut. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah salah satu pilar dalam agama Islam, yaitu rukun iman yang kedua. Dari materi ini diharapkan nanti anak-anak bisa mengamalkan, bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu saling menghormati, saling tolong-menolong, saling menghargai antara satu dengan yang lain. Cukup sekian pelajaran pada kali ini. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.